Oke, alhamdulillah. Saya bersyukur di sore hari ini semuanya segar, semangat, dan langsung saja kita akan mulai untuk pertemuan yang ke-11 ya. Untuk presensi di pertemuan yang ke-11 dan juga tugas ada di pertemuan 11. Kita mulai untuk pertemuan 11 kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita untuk menghemat waktu langsung 18.50 saya berikan kesempatan untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi karena saya sudah dapat info dari Siti Rahayu kurang lebih ada 6 yang akan tampil hari ini. Dipersilahkan untuk yang pertama siapa? Siap-siap langsung supaya kita dapat menghemat waktu dan langsung saya adakan penilaian. Silakan untuk yang pertama. Siapakah untuk yang tampil pertama? Zaratul lainnya udah siap tuh kayaknya. Ini nggak apa-apa. Oke. Saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Oke. Udah siap semua yang belajar? Insya Allah, Ya, Bu. Insya Allah. Oke. Tolong disiapkan bukunya sama alat tulisnya. Sebelum memulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Budi Chandra. Hadir, Bu. Salman Al-Farisi. Baik, hadir. Siti Rahayu. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah lengkap semua ya. Dibandingkan yang pekan lalu, nih lebih banyak pekan ini. Alhamdulillah semangat semua belajarnya. Anak-anak, pekan lalu kita telah membahas tentang hal-hal apa saja Ibu lupa, maaf. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai membaca doa dulu ya. Oke, ikutin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqna fahman. Warzuqna fahman. Wafikna min amalin bihi amin. Amin. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kan pertemuan pekan lalu itu kita telah membahas tentang hal-hal apa saja yang disenangi oleh Allah. Ada diantaranya ada sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan menutup aurat. Nah, di sini menutup aurat itu bagaimana caranya supaya Allah senang dengan kita menutup aurat. Nah, di sini Ibu di materi selanjutnya itu membahas tentang berpakaian dan berhias secara Islami. Jadi, berpakaian ini yang akan melengkapi untuk menutup aurat gitu, yang sesuai dengan syariat. Ya. Langsung saja. Sebelum memulai pelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita itu apa sih? Nah, pertama, itu menjelaskan adab berpakaian dan berhias secara Islami. Dalam Islam, kita itu udah diatur tata tertibnya, etika-etika dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, etika dalam Islam itu biasa dikenal dengan adab. Ada yang namanya adab belajar, adab makan, adab tidur ya, dan adab berpakaian juga. Jadi kali ini kita membahas tentang adab berpakaian dan berhias secara Islami ya. Kedua, setelah kita berpakaian secara Islami, apa sih manfaatnya? Nah, apa manfaat yang bisa kita ambil dan hikmah apa yang bisa kita petik nih? Nah, itu juga akan dipelajari dalam materi ini. Ketiga itu berpakaian dan berhias secara Islami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak cara-cara kita itu berpakaian gitu. Ya, udah jelas. Kita lanjut. Fungsi pakaian yang menutupi aurat. Nah,
pakaiannya ada fungsi-fungsinya. Pertama itu penutup aurat. Nah, siapa anak-anak yang bisa menjelaskan apa perbedaan aurat antara laki-laki dan perempuan? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa jelasin? Chandra bisa? Apa perbedaan aurat laki-laki dan perempuan? Ayo dong. Perbedaannya letak pada batasannya, Bu. Ya, batasannya. Kalau perempuan batasannya hanya boleh yang terlihat itu wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Iya, bagus. Tahu ya. Jadi, tapi dalam ilmu fikih, aurat itu terbagi menjadi dua lagi. Nah, ada yang namanya aurat besar dan aurat biasa. Nah, aurat besar itu yang mana? Aurat besar itu yang kayak kemaluan di bagian depan dan belakang. Nah, itu termasuk aurat besar. Dan aurat biasa itu yang seperti dijelaskan sama teman kita tadi, Chandra tadi. Nah, yang laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan dari seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang di sini ya. Oke, baik. Kedua itu pelindung tubuh. Nah, pakaian itu sebagai pelindung tubuh juga dari sengatan serangga, dari panasnya terik matahari, ya kan, dari dinginnya cuaca itu bisa melindungi. Perhiasan. Pakaian bisa menjadi perhiasan jika ia sesuai dan serasi. Itu akan berdampak dengan nilai keestetikan yang orang lain pakai gitu. Jadi kalau misalnya pakaian itu nggak serasi dan nggak ada itu yang biasa warnanya nggak sama atau warnanya yang kurang, itu kan itu jadi kurang keindahan gitu, jadi kurang bisa dinilai dengan perhiasan gitu maksudnya ya. Kedua, selanjutnya itu menghindari gangguan setan. Nah, fungsi pakaian untuk menghindari gangguan setan itu pakaian yang baik dan sopan akan memberikan rasa aman kepada yang memakainya, khususnya bagi wanita. Nah, dengan wanita yang mengenakan pakaian muslimah itu akan terhindar dari gangguan pria-pria nih ya, yang laki-laki nih ya, pria-pria berhati dan bermata setan nih. Nah, karena tuh setan tuh akan masuk pada pria-pria setan ini. Pria-pria yang berhati setan itu. Jadi perempuan itu pintar-pintar menjaga dirinya, menutupi auratnya, dan laki-laki juga harus bisa pintar-pintar menundukkan pandangannya. Selanjutnya, pakaian itu sebagai ibadah. Nah, kenapa pakaian itu disebut sebagai ibadah? Karena kita pakaian menutupi aurat itu sesuai dengan perintah Allah, dan setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah itu akan menjadi ibadah. Ya, jadi itu. Selanjutnya itu ciri khas orang ciri khas orang Islam. Nah, sebagai yang sesuai dengan firman Allah, yaitu maaf ya Ibu lupa cantumin ayat Al-Qur'annya, jadi Ibu bacakan saja. Kalian paham dan simak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Zalika adana ayyarafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya di seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya. Jadi jelas ya, kalau pakaian yang menutupi aurat itu menjadi ciri khas orang Islam. Paham sampai di sini? Paham ya, alhamdulillah. Pinter-pinter semua kok anaknya. Oke. Selanjutnya ada berpakaian. Nah, kita masuk kepada intinya nih. Coba Salman bacakan ada berpakaian bagi perempuan poin 1 dan 2 itu.
Saya laki-laki, Bu. Oh, ya nggak Oke, apa-apa. ada Oh ya, pakaian ya. bagi perempuan. Mengenakan pakaian yang menutupi aurat, tidak ketat dan tidak tembus pandang. Kedua, mengenakan pakaian yang bersih dan baik, layak pakai atau tidak rusak. Oke, Tiga, ya cukup. Cukup sampai poin 2 dulu ya. masih Ya, makasih Salman. Oke, nah, ada berpakaian bagi perempuan itu tidak ketat. Jadi, menurut anak-anak nih, ketika ada seorang perempuan yang berpakaian jubah, namun dia tuh menampakkan kayak bentuk lekukan tubuhnya, itu bisa disebut pakaian yang menutupi aurat atau tidak? Apa? Gimana responnya? Ibu nanya nih. Tidak, iya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang memakai baju namun dia tipis dan terlihat tubuhnya, kulitnya bagaimana, itu bisa dikatakan menutup aurat atau tidak? Tidak, Bu. Iya. Tidak, Bu. Secara batiniah, secara zohiriah, itu bisa dikatakan menutup aurat karena memakai panjang. Cuma kalau misalnya diperhatikan secara adabnya, ada berpakaiannya, itu nggak boleh ketat, nggak boleh tipis. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang ada anak-anak mempunyai teman-teman perempuan itu yang pakaiannya ketat dan tipis, itu dinasehatin ya. Maksudnya kayak dikasih tahu, bilang, oh nggak boleh nih kalau tipis pakai daleman lagi gitu ya. Oke, selanjutnya Siti Rahayu baca poin 3 dan 4. Membaca doa sebelum berpakaian dan berhias. Membiasakan diri mengenakan pakaian dengan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Iya, terima kasih. Nah, membaca doa, berpakaian, dan berhias. Ibu lupa cantumkan doanya dalam sini, cuma ada di buku ya, bisa dibaca masing-masing. Itu Alhamdulillahilladzi kasani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, itu atau bisa juga yang simpel. Apa? Kenapa? Kedengeran, Bu, suaranya. Oh, maaf ya, nggak kedengeran ya. Saya kedengeran, Bu. Coba Saya Ilyas. jelas, Bu. Oh, jelas tuh. Berarti Ilyas ada gangguan jaringan bukan? Gimana? Ada, Bu, tadi doa apa ya, Bu ya? Doa memakai pakaian. Sebelum memakai pakaian, kita hendaknya membaca doa, yakni Alhamdulillahilladzi kasani haza wa razaqanihi min ghairin hauli minni wala quwwatin. Aduh, ya. Bu, cepat amat ya, Bu. Aduh, pusing Iya, saya, nanti. Bu. Iya, Ibu nanti tulis di papan tulis ya, Ilyas ya. Ada di bukunya. Ibu lupa cantumin di PowerPoint-nya, maaf ya. Atau yang simpel-simpel aja ya, Bismillahirrohmanirrohim juga ya, bisa gitu. Kedua, selanjutnya itu mengenakan sepatu sambil duduk bagi yang sepatu tali. Nah, jadi kalau ada perempuan yang memakai sepatu tali, itu duduk cara makainya jangan ngangkang gitu, jangan ngangkang di tembok baru kita taliin gitu ya. Perempuan tuh harus kalem gitu ya. Oke, jelas sampai di sini? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas dong, alhamdulillah. Selanjutnya, Ilyas coba baca yang bagi laki-laki. Ya, Bu, yang mana, Bu? Ini. Ya, Bu. Nah, Oke. Bagi laki-laki dalam ketentuan ilmu fikih, aurat laki-laki adalah di antara pusar sampai lutut, Bu. Ya. Beda dengan perempuan yang seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, bawahnya lagi. Bu, ini gimana ya, Bu? Cara bacanya, Bu, nggak kelihatan, Bu. Oh, ya udah ya. Baik, nanti Ibu saja yang bacain. Oke, jadi bacanya itu kulil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun.
yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Maksudnya di sini, kan laki-laki tuh auratnya cuma sampai dari antara pusar sampai lutut. Nah, itu secara itunya ya. Namun selebih itu kalau kan ini maksudnya tuh laki-laki di selain menutup auratnya tuh dia juga berkewajiban untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jangan sampai laki-laki gue udah tutup aurat gini, jadi matanya bisa selujuran. Jangan ya, yang laki-laki ya harus bisa menjaga pandangannya ya, Chandra. Jangan geleng-geleng aja, Chandra ya, harus menjaga pandangannya juga. Jangan mentang-mentang udah tutup aurat udah seenaknya ya laki-laki ya. Oke, selanjutnya. Nah, manfaat dan hikmah berpakaian serta berhias secara Islami. Pertama, itu ada pakaian dan cara berhias dapat melindungi tubuh dari sinar terik matahari, cuaca dingin, dan sengatan serangga. Seperti yang Ibu tadi jelaskan di awal, itu fungsi pakaian itu untuk melindungi tubuh dan sinar terik matahari ya. Jadi bermanfaat sekali ketika kita yang perempuan bisa menutup aurat secara sempurna, itu bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Terus kedua itu berpakaian secara Islami adalah ciri khas identitas seseorang. Misalnya yang di sini kalau misalnya kalau wanita yang berpakai jilbab, itu menurut kalian orang Islam atau orang Kristen? Islam, Bu. Iya, Islam. Islam, Pintar Bu. ya. Iya, pintar Siti Fatimah, Chandra. Nah, iya, karena ciri khas jilbab itu emang orang Islam, bagi agama Islam. Jadi itu ciri khas berpakaian. Ketika kita berpakai jilbab, kita menunjukkan nih kita itu orang Islam gitu ya. Nah, ketiga itu membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. Nah, di sini anak-anak perlu dipahami bahwa disegani, dihormati, dan disenangi orang lain itu anggap saja bonus dari apa yang kita kerjakan. Menurut syariat Islam gitu. Jangan berniat, saya mau pakai jilbab supaya banyak orang yang senang sama saya mau pakai jilbab supaya banyak yang hormat sama saya, banyak yang segan. Jangan niatnya kayak gitu. Niatnya itu kita memakai jilbab untuk memenuhi perintah Allah. Kalaupun kita disegani, kita dihormati, kita disenangi banyak orang, itu anggap aja itu bonus dari yang kita laksanakan perintah Allah gitu. Maksudnya, ngerti kan maksud Ibu? Ngerti, ya. Bu. Iya, anak-anak 10 kan anak-anak pintar ini, anak kelas 10 ya. Nah, selanjutnya mendapat kemudahan dan kebaikan dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, ini sama saja. 2 menit lagi ya. Oh, baik. Nah, mendapat kemudahan dan kebaikan dalam berhubungan dengan orang lain itu anggap saja kita mendapatkan bonus juga gitu dari Allah. Nah, ingat ayat intasurullah yang surukum. Jadi ketika kita tuh berpakaian secara Islam itu disebut berjihad di jalan Allah gitu ya. Jadi akan diberi kemudahan ketika kita menolong agama Allah. Selanjutnya berpakaian itu berhias secara Islami bagi perempuan tidak berdandan yang sangat tebal, terus tidak memakai wangian yang sangat tajam sehingga mengundang perhatian para lelaki. 3, hendaknya membaca doa, tidak mentato atau melukis, tidak memakai perhiasan secara berlebihan ya. Terus 5, hendaknya saat berdandan mengingat Allah serta bersyukur atas nikmatnya. Bagi laki-laki itu tidak berdandan dan menyerupai wanita, tidak mentato tubuhnya, tidak mengenakan pakaian sengaja dirobek, tuh laki-laki ingat ya. Tidak memakai kutek di kuku, tidak memakai perhiasan dari emas atau pakaian dari kain sutra. Oke. Nah, di sini quotesnya
ada yang perlu kalian catat ya anak-anak ya sampai besar nanti. Pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik. Yang mana dibilang pakaian paling baik yaitu yang sesuai syariat. Karena dapat melindungi atau memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Oke, terima kasih pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, sebentar. Ya, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah saksikan Zahratul Aini. Kelas 10, berarti SMA ya? Iya, Bu. Nah, iya. Namun karena pembawaannya seperti untuk siswa SD atau RA ya. Karena ibunya sangat-sangat lembut. Ya. Biasanya dengan siswa SMA kata ya sulitnya agak lebih tegas lagi biasanya. Ya, apalagi ini menyangkut soal aurat ya. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan, untuk hal-hal yang baik boleh disampaikan. Contohnya siswa yang ada di yang peserta didik yang kita hadapi, yang ada di kelas. Namun untuk hal-hal yang buruk jangan dicontohkan yang untuk yang ada di sebagai peserta didik kita, ya. Untuk hal yang baik, oh Chandra, masya Allah dia baik, dia menutup aurat selalu dengan pakaian yang rapi. Nah, kalau Chandra yang suka matanya melihat kanan kiri, oh kan jadi kasihan dia ada di situ, jadi contoh nanti khawatir dianggap pembulian. Ya. Terima kasih sarannya, Bu. Iya, siap. Seperti itu secara keseluruhan juga sudah cukup baik, ya. Sudah sebelumnya memang Zahratul Aini seorang pendidik. Bukan, Bu. Saya operator. Ya. Oh, operator. Tapi setidaknya pernah melihat bagaimana seorang pendidiknya, walaupun operator kan, oh seperti itu. Dia sudah mulai menguasai, ya, menguasai lingkungan peserta didik, ya. Walaupun yang dihadapi operator depannya laptop, ya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah punya dasar yang bagus untuk menjadi seorang pendidik. Silahkan dikembangkan, ya. Nanti disesuaikan juga antara materi, kemudian audiensnya, ya. Bagaimana cara untuk menghadapi didiknya. Khawatir kalau terlalu mungkin pembawaan kita menyamaratakan antara RA, SD, apalagi untuk SMA, mereka ibu ini seperti mengajar anak-anak RA, ya. Jadi mereka jadi kurang menghargai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan setelah Zahratul Aini. Silakan. Agung Santoso. Yang lain nggak ada? Tidak dong, mau. Tidak. Nida dulu. Silakan Nida. Ya, baik. Setelah Nida, lanjut ya. Yang saya ingin dengar Agung juga. Siap-siap Agung setelah Tapi maaf Nida. Ya Ibu, kameranya nggak bisa nyala. Kameranya nggak bisa nyala. Saya tidak bisa melihat wajah cantik. Error. Gimana nih? Ya, berarti kita gelap-gelapan dong. Ya sudah. Kita maklumi bersama. Yang lain sudah bisa membayangkan wajah Nida? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Sepertinya Chandra aja yang membayangkan. Yang lain nggak jawab. Yang membayangkan hanya Chandra. Saya jadi agak-agak curiga. Baik, silahkan. Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya semuanya. Semoga sehat selalu ya. Ya walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, jadi harus tetap semangat ya dalam belajar. Baik, Bu. Sebelum mulai,
Nah, sebelum mulai, kita baca doa belajar dulu yuk, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini sudah baca Al-Quran belum? Chandra udah baca Quran belum hari ini? Sudah, Bo. Kalau belum, ya alhamdulillah yang udah. Nah, kalau belum, segerakan ya, karena membaca satu huruf dalam Al-Quran itu sudah dinilai pahala loh. Maka, yuk kita berlomba meraih pahala. Jadi, jangan sampai lupa ya untuk baca Al-Quran. Lalu selain baca Al-Quran, kalian juga harus paham ya tentang hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya itu qalqalah. Apa itu sih Bu qalqalah? Nah, itu akan kita bahas pada materi hari ini ya. Namun sebelum membahas tentang qalqalah, Ibu akan sedikit mengulas tentang ilmu tajwid. Siapa yang tahu, siapa yang pernah dengar, atau siapa yang paham tajwid itu apa sih? Ayo, siapa yang pernah dengar atau siapa yang pernah ngaji gitu? Lupa, Bu. Lupa. Oke. Memperindah bukan, Bu? Kalau iya, benar Aini, Masya Allah. Terima kasih sudah menjawab. Kasih Monik, ya, Bu. Bukan Oke. Aini, Bu. Oh, iya, maaf. Maaf, aku nggak bisa lihat mukanya kan. Maaf dimaklum ya. Oke. Maaf ya, Monika. Balik lagi ya, kawal. Jadi, iya, tajwid. Tajwid tadi memperindah, benar. Itu menurut bahasa. Tahsin ya, yang artinya memperindah. Lalu sedangkan menurut istilah, tajwid ialah membaguskan huruf atau kalimat-kalimat Quran satu persatu secara teratur dan tidak terburu-buru, sesuai dengan ketentuan hukum tajwid. Lalu, apa sih hukum mempelajarinya? Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ini yaitu fardu kifayah. Tetapi, jika kita menggunakan ilmu tersebut dalam baca Al-Quran, hukumnya itu berbeda, berubah menjadi fardu ain. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Lanjut, macam-macam ilmu tajwid. Macam-macam ilmu tajwid. Tajwid ini ada beberapa macam ya. Ada nun mati atau tanwin, mim nun syidah, alif lam, qalqalah, dan sebagainya. Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang qalqalah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan qalqalah ya. Silakan LKS-nya dibuka halaman 46 tentang kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. 46 bagian qalqalah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang qalqalah. Apa sih qalqalah? Pasti tahu ya, pasti pernah dengar ya yang SD-nya ngaji itu. Pasti tahu kan qalqalah itu apa? Silakan yang tahu dijawab. Halo? Ya, halo Bu. Oke. Gimana qalqalah, ada yang tahu qalqalah itu apa? Di slide ada Bu. Bergerak dan bergetar. Ya Bu, bergerak dan bergetar. Maksud saya begitu. Oh. Lanjut ya. Oke, terima kasih. Jadi qalqalah menurut bahasa, ya bagus, tadi bergerak dan bergetar. Lalu menurut istilah, bunyi huruf yang memantulkan apabila huruf tersebut mati atau disukunkan. Memantulkan di sini tuh, kalau ibaratnya itu kayak main basket,
atasnya kan mantul tuh. Hanya saja itu kan memantulkan benda, ya. Nah, kalau ini kita memantulkan bacaan Al-Qur'an. Huruf-huruf Al-Qur'an gitu. Lalu gimana cara membacanya? Nah, nanti kita bahas ya. Lanjut, huruf qalqalah itu ada 5. Harus diingat noh. Huruf qalqalah itu ada 5. Ada qaf, to, ba, jim, dal. Maaf ya nggak dicantumin karena nggak bisa huruf satu-satu gitu. Maaf ya. Lanjut, bisa disingkat itu jadi kutbu jadin atau yang lebih banyak orang nyebutnya itu baju di toko. Kalian tinggal pilih tuh mau kutbu jadin atau baju di toko. Terserah mau cara penghafalannya gimana. Intinya harus ingat. Harus hafal kalau huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Lalu qalqalah ini dibagi menjadi 2. Qalqalah sugro, lalu qalqalah kubro. Sugro itu yang kecil, sedangkan qalqalah kubro ini yang besar. Sugro dan kubro ini perbedaan spesifikasinya hanya hurufnya itu udah mati atau belum gitu. Ngerti ya? Jadi kalau hurufnya masih hidup, nah itu dimatikan jadi qalqalah kubro. Kalau misalnya qalqalahnya itu udah mati, jadinya sugro. Ngerti ya sampai sini? Ibu. Jadi Belum. qalqalah sugro. Kasih contohnya, Bu. Iya. Oke, iya ini contohnya ya. Qalqalah sugro kan ini bunyi huruf qalqalah yang matinya asal atau dia asal udah nah biasanya qalqalah sugro ini dia ada di tengah kalimat. Ingatin ya. Qalqalah sugro ini dia asalnya mati atau sudah mati hurufnya dan biasanya ada di tengah kalimat. Contohnya ini ada tali, ya betali. Ada ya betali. Itu qalqalah apa? Nah, itu qalqalah sugro. Kenapa? Ya karena huruf qalqalahnya itu dia udah mati. Di situ ada huruf ba. Nah, huruf ba itu ada tanda sukun, maka itu disebut dengan qalqalah sugro. Oke? Paham qalqalah sugro? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke ya, lanjut ya. Iya, Masya Allah. Lanjut ya, qalqalah kubro. Kubro ini bunyi huruf yang asli, bukan asalnya dia mati. Tapi dia matinya ini karena dihentikan atau diwakafkan. Ingetin tuh ya, dia matinya bukan asal. Tapi dia berhenti makanya atau dihentikan atau mati karena dihentikan atau diwakafkan gitu ya. Contohnya di sini ada bahijin. Kan di situ ada qalqalahnya enggak? Enggak ada kan? Lalu kapan adanya? Nah, dia ada qalqalahnya kalau dia kan membaca kalimat izin atau dihentiinnya berubah jadi ketemu qalqalahnya qalqalah kubroti ya. Kalian coba buka juz amma, enggak Al-Quran deh, apa di sininya di Al-Lahab, buka Al-Lahab, surat Al-Lahab di sini ada beberapa contoh qalqalah ya. Sudah Makanya putus-putus, Bu. Nah, Gurunya menghilang. Ditelan bumi.
Assalamualaikum. Halo. Bu, Iya, suaranya halo. hilang, Bu. Ibu guru ada masalah? Iya, masalah sinyal mungkin ya. Halo. Iya. Udah ada ya? Bu. Ada, Bu. Halo Ibu. Menghilang Ibu. Ini ada kita Maaf. Bu, suaranya kayak lagi nge-rap, Bu. Sepertinya bermasalah. Maaf. Ya, baik. Secara keseluruhan untuk penyampaian materinya, saya rasa untuk tadi siapa namanya? Nida, Bu. Nida Ulhasanah, Bu. Nida Ulhasanah. Iya, karena tadi untuk screen-nya namanya tertulis di sini Zahratul Aini. Ya. Baik, Zahratul Aini tadi sudah ya. Hampir mirip dengan tadi untuk Nida Ulhasanah. Ya. Dia juga dengan pembawaannya yang memang sudah akrab dan terbiasa, walaupun mungkin backgroundnya guru kah? Ya, Bu, dia guru, Bu. Kalau Nida? Nida guru. Guru, ya, karena dia sudah terlihat sudah terbiasa. Ibu. Bagaimana? Bergabungkah? Siapa? Putus kembali, Bu. Putus. Tidak. Ya. Tidak masalah. Ini sepertinya putus nyambung. Baik. Terima kasih usahanya untuk Nida Ulhasanah. Terlihat dari awal saya sudah bisa melihat di 10 menit pertama, ya. Jika bisa menyampaikan materi, insya Allah untuk keseluruhannya sudah cukup baik, ya. Untuk ada penyampaian dari pembukaan, ya, penyampaian materi dan nanti penutupnya mungkin karena ada trouble tidak masalah. Oke, dan di situ sudah ada dialognya dengan peserta didik, itu sudah menandakan bahwa adanya saling komunikasi di dalam pembelajaran. Saya lihat sudah cukup baik. Tinggal nanti untuk tajwid ini memang diperlukan contoh. Nah, nanti baiknya jika sudah guru memberikan contoh, satu persatu siswa atau peserta didik dicoba semuanya dari materi. Contoh tadi kan kol-kolah. Setelah gurunya memberikan contoh bacaan kol-kolah sugro, satu persatu peserta didik melafalkannya. Nah, itu langsung praktek. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Nida Ulhasanah bagaimana? Wajahmu. Halo, Ibu. Ya, halo juga. Ya, Nida, tadi sudah saya berikan komentarnya, nanti kita lihat. Maaf ya, Ibu. Ya, saya maafkan. Insya Allah jadi semangat untuk kamu, walaupun sinyal ada bermasalah. Belum lagi ada HP-nya bermasalah, namun tidak mengurangi semangat kamu untuk tampil menjadi lebih baik. Baik, ditutup langsung untuk Nida pertemuannya. Silahkan. Nida. Iya, Ibu. Silahkan penutup. Oh, langsung penutup aja, Ibu. Iya, sudah. Karena untuk screen-nya juga sudah saya lihat tadi secara keseluruhannya sudah lengkap. Hanya saja tadi saya memberikan masukan jika untuk tajwid dari peserta didik bisa contoh bacanya langsung satu persatu.
saya komentari dan berikan saran. Silahkan untuk menutupnya. Silahkan. Silahkan. Nyambung ya. Ya, silakan untuk Nah, karena penutupnya. ada kendala, mohon maaf ya sebelumnya. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau tanggapi dari tadi pemaparan saudara Nidaul Hasanah. Ya, satu atau dua orang mungkin bisa saling memberikan kritik dan saran. Baik, saya berikan waktu untuk rekan yang lain. Tadi dari Zahratul Aini boleh satu, kemudian untuk Nidaul Hasanah menurut versi rekan-rekannya silakan. Untuk Mungkin Nidaul satu. Sedikit ya tadi tentang Nidaul Hasanah. Mungkin di awal terlalu terburu-buru ya sampai jawaban peserta didik dari salamnya itu langsung maksudnya kepotong gitu. Jadi mereka nggak menjawab tapi langsung dihantam dengan materi yang akan disampaikan. Jadi yang tampak kemudian tadi Zahratul Aini mungkin di doa ya. Jadi karakter guru terlihat gitu. Kalau bisa cari aman gitu. Mungkin kita buka dengan bismillah gitu. Untuk cari aman di hadapan murid mungkin gitu. Sharing aja. Kasih. Ya, sip. Bagus. Benar. Tadi sudah saya infokan dari pertemuan pertama. Segala kekurangan guru di hadapan peserta didik jangan begitu terlihat. Ya, kita bisa mengantisipasinya untuk hal-hal yang menurut kita mudah. Ya. Kemudian juga jangan tampakkan kelemahan kita. Bukan berarti kita tidak punya kelemahan, pastinya ada. Namun kita bisa mengantisipasi dengan hal yang kita kuasai. Seperti yang kemarin kita sudah bahas, jika di hal-hal yang kita kurang pahami, ya kita cari dulu sebelumnya materinya, atau kita persiapkan dulu. Jika ingin doa yang lebih panjang, namun kita belum kuasai, jangan coba-coba, karena nanti gurunya bingung, muridnya lebih bingung lagi. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Salman. Betul tadi, saya juga ingin tambahkan soal doa. Ada lagi kah? Selain Salman? Secara keseluruhan Zahratul Aini dan Nidaul Hasanah? Belum kasih tepuk tangan, Bu. Oh, aplausnya. Baik, kita berikan aplaus untuk Zahratul Aini dan Nidaul Hasanah. Alhamdulillah. Calon-calon pendidik generasi Quran. Siap. Kita lanjutkan. Setelah ini ada siapakah yang sudah siap? Bisa. Siapa? Ayo. Ica, Bu. Oke, siap. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita beranjak ke materi, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Ada yang tahu di sini akhlak tercela itu apa sih? Perilaku buruk, Bu. Betul, perilaku buruk. Lagi ada yang tahu apa lagi? Ya. Perilaku yang dibenci Allah, Bu. Betul. Akhlak tercela ini akhlak yang buruk, akhlak yang tidak disukai Allah dan dibenci Allah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dua akhlak tercela, yaitu yang pertama yaitu riyah. Apa sih itu riyah? Ada yang tahu di sini riyah? Salman, apa riyah? Apa ya, Bu ya? Sombong kali, sombong.
Kabur. Belum tepat. Pengen dipuji, Bu. Pengen Ya. dilihat Ya. gitu. Ingin dilihat orang lain. Betul, ingin dilihat. Ya, Nah, betul. kan tentang ria ya. Ria dalam bahasa itu memperlihatkan, menunjukkan, atau memamerkan. Sedangkan secara istilah itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain melihat dan mengharap pujian orang lain. Dengan kayak gitu, jadi ketika orang yang ria ini melakukan sesuatu hanya ingin dipuji orang lain, tuh, hanya ingin dilihat oleh orang lain. Dan adapun yang sepandan dengan ria yaitu sifat sum'ah. Apa sih sifat sum'ah itu? Sifat sum'ah itu yaitu perbuatan kebaikan agar kebaikan itu didengar oleh orang lain dan mengharap pujian. Jadi ketika dia seperti kayak ngaji gitu diindah-indahkan, atau misalkan dia bersuara diindah-indahkan untuk mengharap pujian. Jadi ketika dia mengaji bukan mengharap ridho Allah tapi hanya ingin dipuji gitu. Tetapi alangkah ruginya bagi orang yang mempunyai sifat ria ataupun sum'ah. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah itu mereka sia-sia gitu, melakukannya itu sia-sia, seperti dia mengeluarkan tenaganya, hartanya, waktunya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bahkan dibenci oleh Allah sifat tersebut. Perbuatan ini juga diartikan sebagai sikap yang muncul akibat kurangnya pemahaman agar tujuan amal ibadah muncul akibat kurangnya pemahaman akan tujuan amal serta ibadah yang dilakukannya. Jadi apa yang diperbuatkannya itu tidak didasari oleh niat ridho Allah gitu. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya amal seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi ketika orang berbuat baik, kita perhatikan lagi niat kita itu untuk apa gitu. Jangan sampai kita itu beramal soleh, tapi hanya untuk mengharap pujian orang lain. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Jadi ketika kita berbuat baik, jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Kalau kita udah sedekah, kalau kita udah beramal soleh, kalau kita misalkan dan sekarang ini kan teknologi ya, kita pengen sholat, kita foto dulu gitu, mau sholat gitu, misalkan kita mau duha dulu yuk gitu, jangan sampai kayak gitu, itu termasuk sifat ria. Adapun teman saya kayak gitu, Bu. Kenapa? Teman saya kayak gitu, Bu, suka foto-foto, itu gimana tuh, Bu? Boleh nggak, Bu? Kembali lagi pada niatnya ya. Kalau niatnya itu untuk untuk memotivasikan orang lain, untuk yuk kita beramal soleh, untuk kita yuk misalkan duha gitu, kita duha, kembali lagi pada niat sendiri gitu. Kalau misalkan kita hanya untuk ingin dipuji atau ingin diperlihatkan orang lain, jadi jangan sampai kita berniat seperti itu. Jadi perbaiki niat kita dulu ketika kita ingin melakukan sesuatu. Adapun contoh seperti itu ya Bang Ilyas, Ilyas, pahami? Ya, Bu, paham, Bu. Ria itu contoh lain seperti Ria itu dia cenderung kepada memamerkan sesuatu seperti keelokan dirinya, seperti cantik, ketampanannya, pakaiannya,
perhiasannya atau jabatan dan dan status sosialnya, dia ini menampakkan, tapi pada hakikatnya kan keelokan dan pakaian perhiasan jabatan status sosial itu Allah yang memberikan gitu. Jadi suatu waktu Allah akan bisa saja mencabut kecantikannya atau hartanya gitu. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan, tidak perlu ada yang kita pamerkan gitu ketika kita mempunyai sesuatu. Yang kedua yaitu ria itu seperti melakukan suatu kebaikan seperti santunan yatim atau sedekah yang dihadapkan banyak orang dan ingin dipuji. Jadi seperti sekarang orang yang santunan yatim atau bersedekah itu sekarang kan teknologi ya, bisa dengan direkam gitu. Tapi kembali lagi pada niatnya lagi. Kalau niatnya untuk memotivasi untuk bersedekah, untuk memotivasi orang untuk mengingatkan, menyisihkan hartanya gitu. Jadi kembali lagi pada niatnya. Dimengerti teman-teman, anak-anak, tentang ria itu apa? Boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Bu, misalnya nih, Bu, kan orang ini dalam dirinya tuh kadang ada kebiasaan ria gitu, Bu. Nah, dia takut gitu untuk berbuat ria, jadi dia nggak melakukannya. Misalnya contohnya ketika sholat gitu, ketika ada gurunya, dia sholat gitu dengan ria gitu. Kemudian karena dia takut ria, akhirnya ya udah sholatnya di rumah aja gitu. Boleh, gimana itu solusinya? Sebetulnya itu godaan syaitan ya. Maksudnya ketika kita ingin melakukan sesuatu di kalangan umum, tapi kita di dalam hati takut ria gitu, takut dikata sombong atau gimana gitu. Sebetulnya lakukan aja gitu. Lakukan, misalkan kita ingin sholat, ya lakukan sholat aja gitu. Ketika kita ada pemikiran takut entah dibilang ria, takut dibilang sombong gitu, itu hanya bisikan setan aja gitu. Jadi kita lakukan aja perbuatan amal sholat itu. Gitu, Chandra. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang akhlak tercela kedua, yaitu nifak. Apa itu nifak? Nifak itu berasal dari kata nafiko aliyarbu, yang artinya lubang hewan sejenis tikus. Maksudnya gimana? Nifak itu dimisalkan seperti jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan keluar melalui lubang yang lain. Jadi apa yang dia omongkan tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan. Dia melakukan tidak sesuai apa yang dia omongkan gitu. Dengan kata lain, nifak juga perbuatan yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakannya. Jadi dia melakukan sholat dan puasa gitu, tapi di dalam hatinya itu ada kemunafikan, terus atau dia ingin menjatuhkan keislamannya gitu. Seperti demikian juga gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan keislamannya, tetapi di sisi lain ia amat kafir gitu. Di sini Ibu akan menjelaskan dua kategori nifak. Yang pertama itu nifak i'tiqadi. Apa sih itu nifak i'tiqadi? Nifak i'tiqadi yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan di dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Seperti dia sholat, sedekah, puasa, beramal soleh lainnya, tapi tidak dilandasi keimanan di dalam hatinya. Jadi yang kedua ini nifak amali. Adapun nifak amali yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada keimanan di dalam hatinya. Nifak amali ini
di antara iman dan nifak itu, jika nifak itu lebih condong atau lebih banyak, bisa jadi ini bisa jadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan dia lebih mencondongkan kenifakannya, maka dia bisa dikatakan dengan munafik gitu. Seperti dia melakukan tetapi di dalam hatinya ada kemunafikan. Adapun ciri-ciri perbuatan nifak. Yang pertama yaitu tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Maksudnya apa? Dia melakukan sholat itu karena terpaksa. Tidak dalam hatinya gitu. Bukan karena panggilan Allah gitu, tapi karena terpaksa. Yang kedua yaitu dia merasa ragu terhadap balasan Allah gitu. Jadi dia merasa ragu atas pahala yang Allah beri gitu. Padahal kalau kita melakukan amal soleh dengan sungguh-sungguh dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah gitu, Allah akan memberikan sesuai apa yang kita niatkan gitu. Yang ketiga itu hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi saja gitu. Jadi nifak ini hanya memikirkan duniawi saja, tidak memikirkan akhirat gitu. Yang keempat, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Adapun kelima, tidak mampu beramal ma'ruf dan nahi munkar. Jadi nifak ini tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan tidak mampu juga menjauhkan apa yang dilarang Allah gitu. Dan yang terakhir yaitu nifak seringkali pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau ada yang tidak dipahami dengan penjelasan Ibu tadi? Jadi pada hakikatnya perbuatan nifak dan riya ini adalah perbuatan yang sifat yang dibenci Allah gitu. Sebaiknya kita menjauhkan sifat itu dari diri kita gitu. Kalau kita ingin seperti dia, kalau kita ingin berbuat baik, perbaiki niat kita, perbaiki niat kita hanya untuk Allah gitu. Untuk mengharap ridho Allah, untuk mengharap pahala Allah gitu. Jangan sampai kita terbesit sifat riya itu. Ini gitu. Ada yang ingin tanyakan atau tidak dipahami? Maaf, tadi Ibu bilang ciri-ciri orang yang munafik ya, terpaksa, kemalas-malasan. Kalau di rumah, saya suka dipaksa sama orang tua untuk melaksanakan sholat gitu. Apakah saya termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik? Karena saya dipaksa sama orang tua untuk melaksanakan sholat di rumah atau di masjid, suruh pergi ke masjid. Nah, saya karena terpaksa saya lakukan gitu. Tapi memang pada akhirnya beramal soleh itu awalnya dengan dipaksa ya. Dengan dipaksa itu akan terbiasa gitu. Jadi nggak apa-apa awalnya terpaksa. Memangnya orang tua itu kan pasti ingin anaknya itu melakukan sholat di masjid, sholat tepat waktu. Jadi nggak apa-apa dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Gitu. Paham? Terima kasih. Sama Bu, saya juga Bu, sama Bu. Kadang-kadang suka nonton SpongeBob tuh kelamaan gitu kan, saking asiknya lupa deh Bu. Iya. Kamu mah dilupain ya? Tapi hal tersebut bukan bersifat munafik ya, tapi itu untuk membiasakan diri kita untuk menegakkan sholat itu. Istilahnya kan kalau orang munafik itu dia itu melakukan sholat tetapi tidak ada keimanan di hatinya gitu, tidak ada kekhusyuan atau mengharap
pahala sama Allah gitu. Hanya melakukan sholat aja gitu, apa didasari keimanan. Ada yang ditanyakan atau cukup? Ya, baik, cukup, silakan untuk penutupnya. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran ini, alangkah baiknya kita subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari tadi bermanfaat untuk anak-anak dan bermanfaat untuk saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tadi kita saksikan bersama ya penampilan dari rekan kalian. Silahkan untuk tadi sudah diwakili oleh Salman. Saat ini saya minta untuk rekannya yang lain, satu orang saja, memberikan komentarnya. Silahkan. Saya tunjuk. Silahkan untuk yang Ahwat. Siti Rahayu, boleh silahkan memberikan salah satu komentarnya atau sarannya, silahkan. Biasanya untuk yang ya, bagaimana? Ini untuk sarannya untuk yang mana, Bu? Untuk yang baru tadi. Yang Hairunisa. Ya, Hairunisa. Tadi yang dua kan sudah dikomentari. Untuk penjelasannya sudah bagus. Untuk jawabannya juga sudah tepat. Namun di sini untuk kata-katanya lebih dipilih lagi agar ketika sebelum ngajar itu sudah disiapkan kata-kata yang kira-kira mana yang dapat dipahami dan jadinya agar nggak belibet gitu, nggak namanya ya. Itu aja sih Bu Indonesia. Ya. Baik, selanjutnya satu lagi dari rekannya yang lain, Ilyas. Ya, Dirbu. Ya, kalau menurut saya tadi sangat bagus untuk dari Indonesia, akan tetapi saya juga tadi melihat pemilihan kata-katanya juga dan juga pemahaman terhadap anak peserta didiknya, dilihat dulu bagaimana kemampuan anak tersebut bisa menyerap gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak memberikan suatu gambaran contoh, itu akan anak itu akan apa ya gitu yang disampaikan oleh guru. Tadi saya juga menyimak juga apa gitu tujuannya apa gitu. Si guru itu menerangkan apa dengan contoh dan realitanya apa gitu. Itu saja masukannya. Biar tadi saya juga sempat nggak paham gitu maksudnya materi ini apa ya gitu. Kadang-kadang membuat saya juga berpikir apa ya. Kadang-kadang tuh gurunya menjelasin kayak gini gitu. Itu saja. Terima kasih Bu. Baik. Memang sengaja materi ini bermacam-macam sehingga kita harus loading dulu dari satu rekannya yang lain untuk memberikan materi ini tentang ini. Lanjut lagi berusaha dengan materi yang lain kita coba. Nah, begitupun dengan peserta didik. Kita ambil contoh peserta didik yang ada di mulai dari tingkat SD atau tingkat menengah. Ketika sudah mulai lelah, dia harus dimasukkan kembali dengan materi lain dari guru yang lain lagi. Ya, loadingnya pun harus berubah lagi. Dia harus kembali lagi memasukkan materi-materi, memperhatikan lagi gurunya materi apa yang sedang disampaikan. Nah, sekarang kita coba merasakan bahwa dari rekannya yang saat ini tampil, kita berusaha untuk masuk ya
setelahnya kita juga harus mencoba memahami apa yang sedang disampaikan oleh rekan kita. Baik, sudah 2 dari rekannya yang memberikan saran dan komentar. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa semua pahami dan semuanya niatnya untuk hal-hal yang sifatnya positif. Ya, baik, lanjut setelah Hairunisa. 1955, lanjut. Ya. Saya, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah. Ini yang tadi menunggu dari yang ladies first semuanya sudah. Lanjut, kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran daring, khususnya dalam pelajaran agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang materi menjaga martabat manusia dan menjauhi perbuatan zina serta pergaulan bebas. Seperti biasa sebelum pelajaran dimulai, kita membaca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu ya terlebih dahulu. Budi Chandra. Hadir, Pak. Oke, siap. Salman Al-Farisi. Hadir. Zahratul Aini. Hadirah. Oke, hadir semua ya. Kita langsung ke pembahasannya ya, mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas dan semua pergaulan yang dapat mengarah kepada perzinahan itu dilarang oleh agama Islam. Perbuatan tercela ini bisa menghancurkan kehidupan pribadi serta dapat merusak tatanan kehidupan di masyarakat kita ini. Bahkan bisa lebih dari itu, pelakunya ini bisa dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan di akhirat nanti bisa mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada zaman ini kan banyak tuh kasus-kasus hamil di luar nikah, pelecehan seksual, kekerasan seksual. Nah, semua ini terjadi karena lemahnya iman dan ketidaktahuan pada hukum-hukum dari perzina ini, balasan-balasannya di akhirat nanti. Nah, untuk itu di sini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas serta menjauhi zina. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu makna larangan pergaulan bebas dan zina ini. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dalam pergaulan bebas ini adalah perilaku ini sangat dibenci oleh agama Islam, yaitu perzinaan. Hal itulah yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada kali ini. Kita langsung ke pengertian zinanya saja ya. Pengertian zina. Kata zina ini berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukalaf atau balik. Mukalaf di sini artinya orang yang sudah dihukumi. Mereka wajib sholat, wajib puasa, dan sebagainya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Selanjutnya hukum zina. Terkait hukum zina ini, semua ulama sudah berpendapat bahwa zina ini hukumnya haram. Bahkan zina ini dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan mohon maaf, kakak lupa mencantumkan ayat Al-Qurannya di sini. Untuk itu, kakak bacakan saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, secara umum ayat ini itu mengandung larangan untuk mendekati zina serta penekanan bahwa zina ini adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, karena bahayanya perbuatan zina ini, sebagai langkah pencegahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina yang dicantumkan dalam surat Al-Isra ayat 32 ini. Selanjutnya kategori zina, perbuatan zina ini dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama zina muhsan dan yang kedua ghairu muhsan. Zina muhsan ini yaitu pezina yang sudah balik, merdeka, berakal, serta sudah pernah menikah. Dan yang kedua ghairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Nah, adapun hukum bagi pezina, dalam hukum Islam, zina itu dikategorikan sebagai perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman zina itu ada dua, yaitu sebagai berikut. Bisa lanjut? Nah, yang pertama, didera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan pengasingan atau membuang pelakunya jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kalian kepada keduanya itu mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilakukan atau disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yang kedua itu dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam ini dilakukan dengan cara pelakunya itu dikubur setengah badan atau ditimbun tanah hingga leher atau dada mereka, kemudian dilempari batu hingga meninggal. Nah, untuk tempat melakukan hukuman rajam ini adalah tempat yang banyak dilalui oleh manusia atau tempat keramaian. Selanjutnya, hukum bagi orang yang menuduh zina atau bahasa agamanya dikenal dengan qazaf, ya, qazaf. Lanjut, ini mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina ini, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Adapun syarat-syarat tertentu antara lain adalah yang pertama, hukumannya dapat dibatalkan apabila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Nah, hukuman ini tidak dapat dilakukan kecuali sudah benar-benar diyakini tentang perzinahan ini. Nah, untuk meyakinkan perihal terjadinya perzinahan ini, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Nah, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini
masih memerlukan syarat lagi. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat langsung kejadiannya. Andaikan salah satu dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah satu di antaranya mencabut kesaksian mereka, maka terhadap mereka semua, keempat-empatnya dijatuhkan hukuman sebagai penuduh zina. Nah, hukuman bagi orang yang menuduh zina itu kepada perempuan yang baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Nah, hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik itu berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, apa sih dampak-dampak negatif dari melakukan perzinahan ini? Dampak negatifnya ada 5. Yang pertama, tentu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua itu dijauhi dan bisa dikucilkan dari masyarakat. Bahkan lebih parahnya lagi, bisa dianggap sebagai sampah masyarakat yang merusak ketertiban masyarakat. Yang ketiga, nasab atau keturunannya menjadi tidak jelas. Itu anak siapa kan? Yang keempat, anak dari hasil perzinahan ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hal ini, walaupun bapaknya bapak biologisnya, tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, melainkan dinasabkan kepada ibunya. Nah, semisalnya nama anaknya Muhammad dan nama ibunya Maryam, maka namanya menjadi Muhammad bin Maryam. Sedangkan kalau anak perempuan, misal namanya Fatimah, ibunya Maryam, namanya menjadi Fatimah binti Maryam. Nah, yang kelima, anak hasil zina ini tidak bisa mendapatkan warisan sekalipun bapaknya adalah bapak secara biologisnya, tetapi bapaknya itu bukanlah bapak secara agama, maka si anak hasil zina ini tidak bisa menerima warisan itu dari ayahnya. Sampai sini ada yang kurang paham? Gimana adik-adik? Bapak mau tanya, Pak. Iya. Apakah pacaran termasuk zina? Ya, jelas. Kan kita tidak boleh untuk berkholwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahram ya. Dan dalam surat Ar-Rum atau kalau tidak salah, kita disuruh untuk menjaga pandangan kita. Kalau kita pacaran, otomatis pandang-pandangan dengan lawan jenis kita yang bukan mahramnya. Jelas kan? Iya, makasih Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Pak, saya dulu Pak. Bang Ilyas nanti aja Pak. Ya. Pak, kalau orang zaman sekarang tuh komitmen tuh gimana tuh Pak? Maksudnya komitmen gimana tuh? Ya maksudnya kita nggak usah pacaran Pak katanya. Kita komitmen aja gitu. Nanti kalau udah waktunya kita nikah bareng. Nikah gitu Pak. Itu gimana Pak? Komitmen. Mungkin kalau seperti itu juga tidak boleh ya, karena lebih baik membatasi hubungan dengan lawan jenis jika tidak ada keperluan yang paling mendasar, sangat mendesak gitu. Tidak usah chat-chatan sampai larut malam,
pakai emoticon love. Apa kayak pengalaman nih Pak? Yes. Kalau materi ini tampaknya banyak yang tertarik. Iya Bu. Ya, baik, karena mungkin ada pengalaman khusus. Tadi Ilyas ada lagi yang mau ditanyakan? Nanya Bu. Oh, Saudara Ilyas, silakan. Pak, tadi kan ada kata-kata penjahat ya Pak ya? Ya kalau penjahat berarti masuk penjara dong Pak. Ya kalau di sebagian daerah saja, Saudara Ilyas, bagi orang yang melakukan perzinaan itu bisa ditangkap kan, diusir dari kampung halamannya, atau bisa juga lebih diarak massal gitu. Diarak massal dengan tidak berpakaian. Itu juga mungkin dari pihak wilayah-wilayah tersebut termasuk kejahatan. Berarti nggak masuk penjara dong Pak kalau berzina gitu. Berarti Pak polisinya nggak bisa nangkep dong Pak. Ya, kalau sekarang sudah ada RUU KUHP ya, bahkan memperkosa istri saja bisa masuk penjara, Saudara Ilyas. Waduh. Bagaimana Pak? Masa nggak boleh Pak? Mungkin pembahasannya jadi melenceng ya, tambah jauh. Iya Pak, soalnya ada kata-kata jahat Pak tadi, makanya saya nanya Pak. Ya ini Mas siswanya kritis. Pak Agung, ini SMA kan ya? Iya, kelas 1. Oke. Tadi Bapak sampaikan seputar hukuman ya, hukuman orang yang melakukan zina, yang muhson dan gairu muhson. Nah, kita kan hidup di Indonesia nih Pak. Ya, kemudian ketika kita melihat ada orang yang melakukan hal yang demikian, ya yang seperti itu, ya, entah itu yang muhson maupun gairu muhson, maka hukumannya bukan dari landasan Al-Quran yang tadi Bapak sampaikan, tapi beberapa di penjara, ya, atau mungkin dengan kebiasaan adatnya masing-masing. Nah, apakah seperti itu menggugurkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, Pak? Atau malah nanti kita juga mendapatkan hukuman di dalam akhirat kelak gitu, karena kita sebagai Muslim, tapi kita tidak berlandasan dengan Al-Quran. Seperti apa tuh, Pak? Terima kasih. Iya. Karena Indonesia ini juga merupakan negeri hukum ya, dan kita disuruh menaati ulil amri kita. Jadi kita sebagai seorang Muslim mungkin tugas kita hanya menasihati mereka, dan jika mereka masih melakukan itu, ya kita serahkan pada pemerintah kita untuk hukuman selanjutnya. Karena tidak bisa kita memakai hukum Al-Quran untuk di negara hukum seperti ini. Yang ada kita yang ditangkap. Terima kasih Pak. Ya, baik. Sudah pukul 20.13. Silakan ditutup. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan dengarkan beberapa komentar, satu saja yang saya ingin dengarkan. Dari Ibnu ada? Ibnu Ubaidillah. Halo Ibnu. Adakah? Belum menanggapi. Belum monitor, no. Ya. Kita dengarkan dari Sofyan. Adakah? Mas Sofyan belum bergabung, Bu. Oh iya, Ya, mungkin
sakitnya kemarin masih belum sembuh ya? Belum move Kemarin on. Bapak Guru tadi kemarin bilangnya sedang sakit. Oh, Oh, baru tahu. Mudah-mudahan sehat. iya. Kemarin kan beliau, Saudara Ahmad Sofyan mengakhirinya dengan kata-kata, maaf Bapak sedang sakit, begitu. Jadi mudah-mudahan hari ini beliau. Kalau begitu kita dengarkan dari Chandra, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengomentari terkait Bapak Agung. Kalau untuk penyampaian menurut saya sih sudah bagus, cuman interaksi dengan peserta didik agak kurang ketika dalam menyampaikan materi gitu. Jadi Bapak Agung ini lebih fokus sendiri gitu dengan materinya, kurang interaksi dengan peserta didik, sehingga komunikasinya bagaimana tentang peserta didik itu, apakah ada yang udah tahu sebelumnya atau enggak. Itu saja mungkin sih Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Saudara Chandra. Sama-sama. Selanjutnya dari Ayu Widyaningrum, silahkan. Halo, ya, Bismillah. Mungkin menurut saya sama kayak Chandra sih, untuk penyampaiannya udah bagus. Maksudnya cocok untuk murid-murid SMA sederajat gitu. Kemudian mungkin yang kurang untuk contoh-contohnya kali ya, yang lebih mendekati kepada mendekati kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya, mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Iya, bagus. Siap. Untuk selanjutnya ada Ahmad Syaiful dan Ibu Siti Dahriah. Sudah siapkah? Tadi belum diinformasikan ke Ibu, maaf. Bagaimana? Siti Dahriah tadi informasinya beliau emang lagi kurang sehat beberapa hari ini. Mungkin hari ini tadi udah informasi juga ke grup. Tadi saya tekankan juga di untuk hubungi dosen pengampu gitu. Oh iya. Baik, berarti Ahmad Syaiful sudah siap? Syaiful juga. Beliau ini Bu. Tadi rapat atau apa ya? Nah, saya juga ya rapat sampai malam. Di grup ada ya? Beliau japri ke saya, terus saya informasiin sebaiknya tolong dikabarkan juga ke beliau gitu biar. Supaya saya juga ada pertimbangan waktu jika memang hari ini hanya beberapa, tadi saya bisa gunakan. Tadi khawatir ada 2 yang masih harus tampil, jadi tidak cukup waktunya. Baik, selain Ibu Siti Dahriah dan Syaiful, berarti sudah selesai ya? Untuk kelompok 2 ya, jadi sebelumnya belum mengabarkan kalau tidak bisa praktek ngajar. Makanya siapnya yang ini, yang saya sebutin tadi. Oke. Sebelumnya udah konfirmasi, bisa dipersiapkan untuk yang selanjutnya di pertemuan ini. Ya, baik. Kalau begitu berarti sudah selesai untuk hari ini? Insya Allah untuk hari ini sepertinya sudah Bu. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang mau berinisiatif yang kelompok 3 atau 4 mau maju duluan silakan. Oh, baik. Ada yang satu orang masih cukup karena waktu pukul 20.18 kita berikan waktu masih 20 menit untuk kedepannya, boleh? Gimana, mungkin ada yang mau maju, Chandra? Ya, baik. Berarti secara keseluruhan semuanya untuk hari ini mungkin karena belum ada persiapan untuk kelompok 3 belum siap, tidak masalah. Ya, saya infokan seperti yang sudah-sudah, jika ada hal-hal yang berhalangan hadir, kemudian ada apalagi di sini sudah ada jadwal untuk praktek mengajar, baiknya diinfokan ke saya supaya saya jadi sudah memberikan waktu lebih untuk yang tampil hari ini, ya. Baik, namun tidak ada masalah. Yang pasti semuanya semoga sehat-sehat semuanya, ya.
saya coba untuk hari ini. Saya langsung lewat itu saja ya. Saya langsung untuk hari ini ada Salman Agung Santoso, kemudian Ahmad Naga Konadi. Ada Bu, mohon maaf Ya. Bu. Baik. Menurut Bapak Naga Konadi, silahkan. Tadi terakhir kita sudah saksikan rekan kita yang tampil tadi. Bagaimana menurut Bapak Naga Konadi tentang Agung Santoso tadi penampilannya? Silakan. Bisakah kita dengarkan sedikit komentarnya dari Bapak Naga Konadi tentang penampilan Agung Santoso? Sedang tidak enak badan Ibu, Bapak. Ya. Oh, sudah. Oh, begitu. Ada tadi chatnya ya? Oh, Iya. tenggorokannya lagi seperti Dia itu. lagi ngedrop Bu, biasa cuaca nih. Memang lagi Seperti banyak itu. yang Saya belum buka itunya. Sekali lagi mohon maaf. Ya, saya juga saya lihat di sini ada chatnya tidak sehat. Ya, kita doakan. Baik, saat ini memang kondisi yang memang sedang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ya, saya maklumi, semoga semuanya sehat afiat. Amin ya Allah. Saat ini saya juga harapkan semuanya keadaan menjadi lebih baik lagi. Ya, baik, alhamdulillah. Berarti sudah pukul 20.21. Tandanya mungkin bagi rekan-rekan yang lain karena memang untuk kelompok 2 ini sudah selesai. Ya, kita ingin berharap kelompok selanjutnya lebih disiapkan lagi. Ya, baiknya memang sesuai dengan yang di RPP yang sudah diberikan ke saya. Nanti saya akan cocokkan apakah materinya sama, ya. Kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan. Itu tidak jauh dari RPP yang disusun. Baik, mari kita sama-sama akhiri untuk pertemuan kita kali ini, ya. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Perhatian ya, semoga semuanya sehat afiat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk Bapak Naga Konadi dan semua rekan-rekan yang sedang kurang sehat, Ibu Dahria dan semuanya, semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.